Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sallallahu alaihi. Para orang tua kita yang kita hormati, kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini kembali kita diberikan waktu, diberikan kesempatan. Semoga ubudiyah, pengabdian, ketundukan, ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah mengangkat derajat kita menjadi mulia, mendapatkan keutamaan pahala dan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi anak kami yang mencatat tema kita lanjutkan tentang 5M yang belum selesai, masuk pada poin yang ketiga, yang keempat dan kelima hari ini, yakni muraqabah, muhasabah dan muhaqabah. Kita mulai poin yang ketiga, yakni muraqabah. Apa yang maksud dengan muraqabah? Yakni mendekatkan diri kepada Allah, menghadirkan dalam perasaan dan jiwa kita bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita sehingga kita butuh mendekat dengannya. Dalam artian Bapak Ibu, jangan jadikan Allah itu jauh dari diri kita. Ketika Bapak Ibu dan kita semua tidak melaksanakan perintah, itu sama saja dengan menjauhkan Allah dari kita dan otomatis kita terjauh dari Allah. Ketika kita mendekatkan diri dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, itu sama saja memposisikan Allah itu dekat dengan kita, dan kita pun pasti dekat dengan Allah. Jangan pernah engkau tanya seberapa dekat Allah denganmu, tapi tanyalah sejauh mana engkau dekat dengan Allah. Kadang-kadang acau tanya, lah dake Allah jo awak. Bukan begitu persoalannya Bapak Ibu. Mungkin awak yang tidak dake jo Allah. Ini namanya rumah Allah. Betul? Kalau setiap orang yang masuk rumahnya Allah, kira-kira dia dekat nggak dengan Allah? Maksudnya rumah Allah ini. Masya Allah, kita ini menjadi tamu Allah. Siapa yang akan melayani kita? Allah. Hari ini ada nggak layanan Allah yang disiapkan kepada kita? Dahsyat, banyak. Apalagi meramaikan rumah Allah di waktu bulan Ramadan. Namanya Qiyamul Ramadan. Ini dahsyat, kelezatan kenikmatannya. Tapi ini tak bisa dirasakan semua orang kecuali hanya orang-orang yang merasa dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau umatmu itu bertanya kepadaku tentang aku ya Muhammad, katakan kata Allah, inni qarib. Aku tuh dekat kepada. Saking dekatnya kata Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku perkenankan apa yang dia minta, aku kabulkan apa yang dia mohonkan kepada. Ketika kita merasakan dekat dengan Allah, kita akan terawasi Bapak Ibu. Kita akan terkontrol, kita akan terjaga, kita akan terpelihara dari dosa. Karena ibadah yang kita lakukan itu bukan karena takut untuk tidak terlihat, bukan juga karena mulia ingin dipuji oleh banyak orang, tetapi karena kita ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ihsan itu disebutkan Nabi, an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, walaupun engkau tak akan melihat Allah di dunia, tapi pastikan dirimu yakin bahwa Allah pasti melihatmu. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dikurung oleh siapa? Hah? Kok tahu apa? Hafal betul ya. Karena Yusuf hendak digoda oleh seorang istri raja, wanita cantik, punya kuasa yang luar biasa, ibu tiri lagi. Ternyata di dalam ruang kamar wanita ini ada sebuah patung lengkap dengan matanya. Ketika Zulaikha itu mau menggoda Yusuf, dia taruh kain penutup mata patung. Nabi Yusuf heran, kenapa engkau tutup mata patung itu? Oh, karena engkau takut ingin dilihat patung itu. Wahai wanita, patung itu tak bisa melihat kita, tapi Allah Maha melihat kita. Kenapa engkau takut kepada mata patung yang melihatmu? Engkau tidak takut kepada Allah yang Maha melihat apa yang kau lakukan. Ini rasa muraqabah yang ditanamkan oleh seorang Yusuf kepada seorang wanita ini, agar dia takut apa yang dia lakukan itu bukan karena dia berdua saja lalu orang lain tidak melihat, sampai dia menutup mata patung itu agar tak melihat perbuatannya. Patung itu tak bisa melihat, tapi Allah Maha melihat kita. Jangan engkau lakukan karena engkau takut dilihat oleh patung, tapi takutlah engkau melakukan karena engkau dilihat. Rasuiku boleh ado dewa. Kadang-kadang payah. Hah? Kalau ado lewatnya di bawah di atas meja, amplopnya tipis, pambi atau enggak? Kalau lewatnya di bawah meja, tak apa? Pambi ya? Oh gitu ya? Iku mau jalan-jalan, selalu, ya kan? Ini kenapa ini terjadi ini? Rasa muraqabah tuh nggak ada, kedekatan kita kepada Allah tuh nggak ada. Kita memberikan Allah itu pada ruang tertentu, dan kalau keadaan tertentu seakan-akan Allah tidak ada. Tidak begitu. Orang-orang yang beriman tuh dia merasakan Allah itu hadir dimanapun dia berada, sehingga ketakutan dia melakukan sesuatu bukan karena pandangan manusia, bukan karena pujian, tetapi karena hanya takut dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dua anak Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan satu korban, yang maknanya korban itu mendekatkan diri kepada Allah. Watlu alaihim naba bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Al-ayat. Ketika kemudian dua anak Adam ini diperintahkan Allah untuk melaksanakan korban, idh qarraba qurbanan, ketika mereka disuruh berdua mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk korban. Apa korbannya? Diserahkan kepada mereka. Maka Qabil mengambil binatang yang kurus, kering, kudisan, kurapan, gak laku dijual, gak laku lagi, takut dimakan, sakit-sakitan, itu yang diambil. Tapi Habil diambil yang terbaik dari hasil kebunnya, dia sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka korban siapa yang diterima? Korban? Kenapa diterima saya? Nah, kenapa diterima? Kenapa korban Qabil gak diterima saya? Oh, dia kasih kambing yang kurang-kurang, kudis-kudisan, gitu ya. Yang gak laku dia pun gak mau makannya, itu diserahkan pada Allah.
Artinya apa? Pendekatan Qabil kepada Allah bermasalah, tapi pendekatan Habil kepada Allah ini lulus, dan karena dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah perbuatan kita, Bapak Ibu, amal kita dalam rangka merebut hati Allah. Jangan hanya karena merebut hati manusia. Hati manusia ini yang punya juga Allah. Hari ini dia sayang, boleh jadi besok dia benci kepada kita. Tapi kalau Allah yang sudah sayang, Allah tetap sayang walaupun orang membenci kita. Ya Ibu, kalau Allah yang sayang, Pak, walaupun orang membenci, lantaklah situ. Ya Allah sayang, sayang sian itu cari. Bu, Ibu sayang enggak kapak? Tapi sayang ibu kapak tuh Allah berang. Karena dia ibu sayang, dia banyak piti dibawa pulang. Ternyata piti maliang, ibu sayang juga. Ibu berang, sayang enggak? Hah? Woi, sayang enggak? Yowana. Kamu tahu sayang, kau udah ambil. Bagus nih ibu, ya banyak pitinya bawa pulang. Tapi piti maliang, kamu udah peduli maliang kamu sayang. Nggak bisa. Ini bukan sayang Allah lagi ini, murka Allah. Kita bukan berbuat karena mengharapkan sayang manusia kalau Allah murka, tapi kita mengharapkan sayang Allah walaupun mungkin orang tidak sayang kepada kita. Sampai nggak kita posisi itu, maka taqarrub itu, muraqabah itu mengajarkan itu kepada kita. Yang ketiga, yang keempat. Apa yang keempat? Muhasabah. Perlu ada muhasabah? Iya. Hidup ini memang untuk muhasabah, untuk dihitung. Maka ayat banyak menjelaskan tentang ancaman terhadap harta, tentang bagaimana perjalanan umur manusia harus diingatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai manusia, kata Allah, orang yang beriman, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan nasibmu untuk besok. Kata wad itu terjemahnya dalam tafsir itu adalah yaumul akhir atau al-maut. Ya. Tetapi kenapa digunakan kata wadan? Kenapa enggak disebutkan wal tanzur nafsum ma liyaumil akhir? Contoh gitu. Tidak ma qaddamat liwat. Tetapi kenapa Allah menyebutkan kata ghadan? Ini situ rahasia Allah. Karena ghadan besok boleh jadi kiamat bagi kita. Karena ghadan besok boleh jadi kematian bagi kita. Karena ghadan besok boleh jadi awal hari akhir bagi kita. Karena kubur itu tanda akhir yang mendekat kepada kita. Bapak Ibu, maka Allah menggunakan kata ghadan. Maknanya apa Bapak Ibu? Engkau hitung-hitung dirimu, muhasabah. Jangan-jangan besok kau tidur-tidur yang terakhir. Jangan-jangan besok engkau tarawih atau malam ini kau tarawih yang terakhir. Karena ghadan belum tentu menjadi milikmu. Apa kata Allah surah Luqman disebutkan? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak tahu apa yang terjadi besok, kata Allah, dan kalian tak tahu di bumi mana kalian akan dimatikan Allah. Ulang kali kita sampaikan. Kita menangis dulu. Saya baru lihat YouTube, ada imam di Makassar. Dia meninggal dunianya saat sujud dalam salat. Nangis kita, ya Allah. Lama sujud. Sakal jamaah nih imam sujudnya lama atau gimana gitu ya. Sampai tidak tahan lagi dia bangkit jamaah itu dari sujud. Tengok imamnya sudah tergeletak, tertidur, tertelungkup karena sudah diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ia mulia ya Allah. Dia dimatikan saat sujud di masjid, memimpin sholat berjamaah. Adakah aku dan kami dimatikan saat sujud dan dekat denganmu ya Allah? Jangan-jangan kami dimatikan sedang membuka aib orang lain. Jangan-jangan kami dimatikan sedang bergunjing, sedang berzina, sedang bermabukan, sedang buat maksiat yang lain. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Maka rindulah kepada Allah. Kalau Allah mengakhirkan kita kepada husnul. Bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Hitung-hitunglah Pak. Rasul-rasulkanlah awak pasti akan mati, dan matinya tiba-tiba saja. Allah nggak pernah ngasih tahu loh Bapak Ibu. Ya Allah,
Kadang-kadang sambil bercanda sering saya sampaikan, untunglah malaikat maut itu tidak ada nomor handphone yang ada masuk ke WA kita. Ya Ibu, kalau ada nomor WA malaikat maut masuk ke grup WA Bapak Ibu, lalu ada satu nomornya nomor malaikat maut, lalu masuklah WA malam ini ke WA Bapak Ibu. Apa isi WA-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, seminggu lagi Bapak mati. Ini pesan khusus dari malaikat maut yang Allah sampaikan kepadamu. Lita lo dakwah meninggal masa ji boleh? Hah? Pak, lita lo mau tas saya kena jawab lain. Kok dapatlah WA itu di preman gadang yang kemudian masuk ke WA-nya malam kok. Besok pagi tiba nak jawab masa ji kok. Sampai pengurus masa ji Pak Haji pun heran. Di mana tinggal selama kok? Di situ rumahmu Pak Haji nak jauh di situ. Itu malam kini baru tiba ke masa ji. Mbak ada kan tiba di Pak Haji seminggu lagi udah mati di Pak Haji. Ya, tapi itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Banyak orang dimatikan dalam keadaan terbaik dan tidak sedikit orang yang matikan dalam tidak baik. Sedang pegang botol tua dia mati, sedang di kamar nomor sekian dia mati, bukan dengan istri tapi dengan wanita lain. Ada? Sebenarnya mereka tak mau, Pak. Tak mau dia seperti itu dimatikan. Sama seperti Fir'aun, dia tak mau dimatikan di Laut Merah. Tapi karena dasar dia sombong, angkuh dan congkak, sok berkuasa, tak merasa dia akan diakhiri, dia dihinakan oleh Allah SWT. Dah hina barunya sadar diri, nak balik ke Allah. Cerita oleh kamu katunglah buat gila banyak itu yang dulu, haratung banyak, piti banyak, kuasa dulu pun kurang dia lagi. Ini yang baru sadar. Aduh cerita gini lah. Ibu, itu muhasabah. Muhasabah. Makanya perjalanan hidup kita alhamdulillah disampaikan Allah kepada Ramadan ini. Hitung-hitunglah Pak. Jangan merasa muda je. Dah ada sila muda lima Allah lah. Dan muda jatuh dan tua. Oi, mumbang jatuh ke lapo? Jatuh. Makanya Umar itu luar biasa. Umar meriwayat Bapak Ibu, setiap hari ya Umar itu membawa uncang. Tahu uncang? Kampie. Kampie kantong. Uncang. Itu Umar kalau berjalan dia merasa bersalah, dia ambil batu ditaruh dalam uncangnya. Ketika kamu tidur, uncang-uncang itu dia keluarkan oleh Umar, dia hitung satu-satu. Apa kata Umar? 1, 2, 3, sekian. Ya Allah, ini dosa Umar yang bisa Umar hitung hari ini. Bagaimana dosa Umar yang tak bisa Umar hitung? Lebih banyak mungkin daripada apa yang Umar hitung. Bayangkan Umar, Bapak Ibu, yang dijamin masuk surga, masih takut dengan dosanya kepada Allah. Awalnya siapa? Dijamin masuk surga, Pak? Mana jaminan? Langsung dari Rasulullah disebutkan, umat nanti termasuk yang jamin 10 masuk surga ya? Enggak, kita enggak dapat jaminan seperti itu. Ya, langsung dari Rasulullah. Walaupun kita insya Allah akan dimasukkan ke surga, tapi ini umat. Sampai kalimat yang populer kita dengar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu. Sampai Umar juga memperlakukan dirinya, dia ambil ujung pedangnya oleh Umar, kemudian di waktu malam dia lecutkan ke kakinya, dia pukul kakinya. Apa kata Umar? Kakimu Umar, hari ini engkau melangkah ke tempat maksiat apa saja engkau buat. Aku tak ingin engkau membongkar aibku nanti di hadapan Allah. Lebih baik aku yang memukulmu hari ini ketimbang engkau bersaksi nanti membongkar aibku di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka Umar marah kepada kakinya. Kemana aja engkau melangkah hari ini? Awak boleh melangkah ke masjid, tidak pernah loncat pukul kaki awak. Padahal itu akan membongkar aib kita di hadapan Allah. Begitulah muhasabahnya umat. Maka bagaimana dengan muhasabah kita? Ya Ibu, maka untuk mengenakkan muhasabah itu agar ideal, maka muncullah yang kelima, namanya muaqabah. Apa itu muaqabah? Belajar menghukum diri dari sekarang. Bapak Ibu, dulu udah pernah saya sampaikan di sini. Abang bawa korek api, mancis. Ada mancis nggak? Di rumah Pak ada caranya, kini masih ada. Ada yang bawa mancis? Cik jadilah. Ada merokok, alhamdulillah, ya santiang di situ. Ayo. Ulama itu saking muaqabahnya, Bapak Ibu, nanti di rumah aja praktekan ya Bapak Ibu. Hidupkan lampu lilin,
lilin ya, atau lampu tadi abang merokok ada mancis tuh, hidupkan mancisnya. Kata ulama, taruh jarimu di atas mancis atau lilin itu agak sekitar 1 menit jadi. Coba, ini lampu hidup. Hitung 1, ada 10 detik. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sanggup? Coba yang di tangan yang sanggup. Nanti kalau sanggup praktekkan di rumah. Ini sekarang nggak ada medianya, saya lupa bawa karena saya nggak merokok, saya ada tadi yang bawa, saya ingin praktekkan. Ada satu yang dicoba letakkan jari bapak, agak 10 detik jadi. Sanggup? Jadi berapa sanggupnya coba? Punya tawaran lah. 5 detik saja, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sanggup? Jadi berapa? Kata para ulama, mengutip hadis Nabi SAW, apa kata Rasulullah? Narukum hadihi juz'un min 70 juz'an minan nar. Apimu yang ada di rumahmu sekarang, apimu yang ada di dunia semua ini adalah satu bagian dari 70 derajat panas neraka yang dikirim ke Allah dunia cuma 69 derajat panasnya Allah titip dalam neraka, yang itu membakar orang penghuni neraka. Kalau kita takut dengan neraka itu besok, coba engkau bakar dirimu sekarang dengan api yang 1 derajat panasnya itu. Sanggup nggak engkau setengah detik, setengah jam? Setengah jam lah, 10 detik aja nggak sanggup. Hah? Jadi berapa? Itu kan karya ngolok lah. Kali kepala tidak mau sujud, mau ikut iblis pula. Kari karengkang, kari angok, kari kapalo, kari utak. Kan itu tuh. Iya kan? Apa Pak? Buser? Buruk serenge. Aduh silapa. Buser kata Bapak, buruk serenge. Itu silapa. Ya kasih Pak, jadi ceramah kok. Sekarang sila-sila aku dapat dari jamaah. Ya Bapak Ibu, yang boleh tahu. Oh itu agak berat Ustaz. Nggak sanggup, udah gini. Ulama ada yang mu'aqabah, mencarakan dirinya. Bapak Ibu punya halaman rumah yang agak luas, ya. Nanti gali kuburan seperti kuburan benar, miniatur kuburan di halaman rumah kita atau di belakang rumah. Nanti di waktu jam 12 malam, Bapak Ibu keluar dari kamar, masuklah ke lahat itu. Kalau masuk ke lahat dan galuk tadi Pak, jam 2 malam Bapak keluar dari rumah, dari kamar, masuk ke lahat yang tadi di belakang rumah tuh, masuk ke dalam lahat itu pura-pura lalu saya. Tidak usah kain putih dulu, pakai sarung saya dulu masuk dalam. Baru so. Nah, lain tak kau tuh mana menceritakan orang jo. Mangga kemana aja Mas Haji? Ngaji nama. Jadi ada talok. Begitu cara mu'aqabahnya para ulama dulu. Artinya apa? Tentu kita lebih tahu tentang diri kita, tentang siapa kita dalam perjalanan waktu, tentang dosa apa yang kita lakukan di waktu muda dulu. Tidak ada yang bisa tersembunyi Pak. Bapak pasti punya, kalau bahasa orang kemarin, rekam jejak sendiri. Iya kan? Saya punya rekam jejak saya Pak. Iya kan? Pasti kita punya aib sendiri-sendiri yang harus kita curhatkan dengan Allah. Ya Allah, dosaku banyak menggunung tinggi, melebihi pasir di pantaimu, lebih banyak pada daun pohonmu yang ada di dunia. Bagaimana aku kalau engkau amunti ya Rabb? Kalau aku kembali kepadamu hari ini, di mana engkau tempatkan aku ya Rabb? Di surgamu atau di neraka? Itu harus dilakukan. Inilah indahnya Ramadan, membuat kita bisa bertafakur dan muhasabah dan mu'aqabah terhadap perjalanan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Ya doa saya untuk malam tinggal 1 malam lagi, nanti nuzul Quran di malam yang ke-17. Ibu, subuhnya saya ada 2 kali. Insyaallah, mudah-mudahan umur panjang sehat. Saya selesaikan subuh khusus pembahasan kejiwaan. Malam ini saya tuntaskan 5M pembahasan yang saya sampaikan. Insyaallah besok fokus kepada Al-Quran, tentang nuzul Quran. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan doakan tetap sehat walafiat semua kita. Dan juga kami yang Masya Allah butuh sehat yang luar biasa. Karena modalnya sehat, apalagi suara. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah tetap berikan kekuatan agar sampai terus bisa berdakwah kemanapun juga. Terima kasih. Aku kali hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz tadi yang telah menyampaikan tentang rohani Ramadan di hadapan kita bersama. Semoga apa